Oke, di bab ini kita bakalan ngomongin tentang struktur pasar. Lo udah tahu kan ya, kalau di ekonomi itu ada yang namanya produsen dan konsumen. Ini review sedikit nih ya. Kalau produsen dia kan bisa dibilang apa? Penghasil ya. Penghasil barang atau jasa. Kalau konsumen dia berarti apa? Yang mengkonsumsi gitu ya. Biasanya dia pembeli lah ya, dibilangnya pembeli barang atau jasa. Nah, si produsen ini biasanya juga bisa dibilang juga dia penjual gitu kan. Penjual atau penghasil barang dan jasa gitu ya. Nah, yang dibilang pasar ini nih, sebenarnya ini kayak pasar yang mungkin di dekat rumah lu ada pasar gitu kali ya. Atau pasar macam-macam lah, pasar ada pasar swalayan gitu kan ya. Nah, itu memang merupakan pasar, tapi pasar dalam bentuk fisik. Kalau dalam ekonomi yang dibilang pasar ini nih, dia adalah sebenarnya tempat apa? Tempat bertemunya ya. Tempat bertemunya si produsen dan konsumen gitu ya. Ngapain sih mereka ketemu? Pastinya untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi ini tempat pertemuan produsen dan konsumen untuk bertransaksi. Nah, di zaman sekarang pasar ini nih nggak harus punya bentuk fisik, ya nggak sih? Kayak sekarang tuh udah banyak banget kan, contohnya deh, contoh pasar. Ya mungkin salah satunya ada kayak yang tadi gue bilang tuh, misalkan pasar yang di dekat rumah gue sih, itu dibilangnya pasar tradisional. Yang kalau misalkan orang tua kita ya belanja bahan makanan, belanja daging, belanja buah gitu ya, itu ada yang namanya pasar tradisional. Ada juga yang lebih modern, namanya pasar swalayan. Nah, ini juga banyak lah di mana-mana nih pasar swalayan kan. Tapi terus sekarang ada juga pasar-pasar yang bentuk fisiknya nggak ada. Kalau kayak pasar tradisional, pasar swalayan gini kan biasanya ada bangunannya gitu ya. Terus barang-barangnya dipajang gitu, kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu kan. Tapi sekarang nggak sedikit juga nih yang namanya pasar online, ya nggak sih? Lu bisa belanja online cuma lewat komputer atau internet atau handphone gitu ya, via internet. Lu lihat-lihat barangnya, lu beli, terus bayarnya transfer gitu. Itu juga pasar, tapi tidak punya bentuk fisik gitu. Tapi intinya kan di semua tempat ini, di ketiga macam, ini cuma contoh aja ya, tiga macam ini, pokoknya ketemulah nih si produsen sama si konsumen, atau si penjual sama si pembeli gitu kan. Terus ada yang diperjualbelikan, yaitu barang atau jasa, ya nggak sih? Jadi di pasar-pasar ini nih, semuanya melakukan transaksi, ya kan? Ada pertukaran barang dan jasa, biasanya ditukarnya sama uang sebagai pembayarannya gitu kan. Nah, yang mau gue bahas di bab ini, yang paling penting, dalam ekonomi pasar ini nih, ternyata dia punya berbagai macam bentuk pasar. Nah, inilah yang mau gue bahas. Jadi ini sedikit aja ya gue jabarin di sini. Bentuk-bentuk pasar yang mau gue bahas adalah salah satunya ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Terus ada lagi yang namanya pasar persaingan monopoli. Terus ada juga pasar persaingan oligopoli. Terus yang keempat, ada yang disebut pasar persaingan monopolistik. Nah, 4 bentuk pasar inilah yang mau gue bahas. Jadi di rekaman selanjutnya kita bakalan bahas satu persatu nih ya.